Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Kerajaan Sorga. Kami dari GKRI Chemistry kembali mengunjungi Bapak Ibu semua untuk bersama-sama kita menerima kebenaran firman Tuhan. Melanjutkan renungan dari kitab Imamat, maka saya kembali mengulang bahwa di dalam kitab Kejadian kita melihat bagaimana Tuhan menyingkapkan kejatuhan manusia. Lalu dalam kitab Keluaran, Tuhan melakukan penebusan bagi umat perjanjiannya, yaitu umat Israel dari perbudakan orang Mesir. Lalu dalam kitab Imamat adalah mengajarkan bagaimana umat yang telah ditebus itu menjadi umat yang harus beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah itu diwujudkan melalui membawa 5 bentuk korban-korban yang harus dilakukan oleh umat di dalam memulihkan hubungan mereka dengan Tuhan karena dosa-dosa mereka. Dan itu semua merujuk kepada pribadi Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang tanpa cacat celah. Nah, tetapi selain korban-korban itu, maka juga dituntut adanya seorang mediator yang menjadi imam besar. Dan imam besar pertama itu adalah Harun, dan anak-anaknya meneruskan mewarisinya. Tapi Harun dan anak-anaknya hanyalah juga sebagai simbol daripada Yesus Kristus yang menjadi imam agung, imam besar agung. Kalau Harun setiap tahun membawa korban-korban sekali dalam setahun, maka Yesus Kristus membawa korban dirinya sendiri sekali untuk selama-lamanya. Jadi Yesus Kristuslah imam agung besar, imam besar agung bagi umat percaya. Selain korban-korban dan peran seorang mediator imam besar agung itu, yaitu Yesus Kristus, maka bagi bangsa Israel, mereka juga dituntut untuk melakukan perayaan-perayaan, pesta-pesta kegembiraan. Dan di dalam kitab Imamat disebutkan ada 8 bentuk perayaan yang mereka lakukan sepanjang tahun. Ke-8 perayaan tersebut adalah perayaan hari Sabat, perayaan hari Paskah, perayaan hari Pentakosta, perayaan hari trompet atau tahun baru, perayaan hari pemilihan umat atau pengurapan, perayaan hari tabernakal, perayaan tahun Sabat yaitu 7 tahun atau tahun yang ke-7 sesudah 7 tahun, dan perayaan tahun Nobel, sebuah tahun pembebasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dari ke-8 perayaan-perayaan yang diperintahkan Tuhan bagi umatnya, umat Israel, maka secara khusus 3 perayaan menjadi perenungan bagi kita sebagai orang percaya. Sedangkan yang ke-5 perayaan yang lain, saya tidak menjelaskannya, karena kita akan mengakhiri nanti kitab Imamat ini sesudah penjelasan atau renungan dari 3 perayaan tersebut. Pagi ini kita terfokus kepada perayaan hari Sabat. Itu tertulis dalam Imamat 23 ayat 1 sampai 3. Imamat 23 ayat 1 sampai 3. Perayaan Sabat telah diberikan sebagai sebuah ketetapan yang harus ditaati dan dilakukan sepanjang tahun, yakni merayakan hari ke-7 setiap minggunya. Sabat adalah hari penyembahan dan istirahat, merayakan hari karya Allah yang selesai menciptakan semua alam semesta dan isinya, serta manusia. Jadi, Tuhan dengan tegas memerintahkan kepada manusia untuk merayakan Sabat sebagai hari perayaan ucapan syukur, karena hari pertama sampai dengan hari yang ke-6, Tuhan telah berkarya menciptakan alam semesta beserta dengan isinya dan manusia. Tetapi pada hari yang ke-7, Dia
berhenti menciptakan karena sudah selesai dan beristirahat. Dan itu adalah sebuah hari perayaan Sabat dengan cara memfokuskan diri bagi umat untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari. Hanya 6 hari mereka bekerja, dan hari yang ketujuh adalah hari yang dikhususkan bagi Tuhan dengan cara fokus pembacaan firman Tuhan, memuji-muji Tuhan, melakukan penyembahan bersama penyembahan kepada Tuhan bersama dengan keluarga, dan bersukacita atas karya Allah yang agung itu. Nah, bagaimana dengan orang Kristen? Apakah orang Kristen wajib mengerjakan atau melaksanakan hari Sabat tersebut? Bagi orang Kristen, hari Sabat tidak dilakukan lagi, tetapi dilakukan dengan merayakan hari pertama setiap minggunya, yaitu hari perayaan di mana Kristus bangkit dari kematian. Itu dicatat dalam Lukas 24 ayat 1, Kisah 20 ayat 7, 1 Korintus 16 ayat 2. Jadi bagi orang percaya, orang Kristen, hari Sabat itu meningkat menjadi hari kemenangan, hari perayaan di mana Kristus bangkit dari kematian, mengalahkan maut, bangkit untuk memberikan kehidupan yang baru bagi yang percaya kepadanya, hidup yang penuh pengharapan. Jadi bagi orang Kristen, hari Minggu yang disebut hari Tuhan telah menggantikan hari Sabat itu. Jadi setiap hari Minggu, hari kemenangan daripada Yesus Kristus atas kematian, hari kemenangan bagi orang percaya dari kematian kekal kepada kehidupan kekal, itu dirayakan setiap hari Minggu. Jadi bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak hidup lagi dalam hukum Taurat, tetapi kita hidup di dalam hukum kasih Tuhan, hukum kemenangan di mana Kristus telah bangkit dari kematian. Selamat beribadah setiap hari Minggu, selamat memuliakan Tuhan bersama dengan umatnya dalam ibadah Minggu. Tuhan memberkati.